Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyinggung belum matangnya persiapan program makan bergizi gratis sehingga selama pelaksanaannya menimbulkan banyak polemik. Lalu perbaikan apa yang harusnya dilakukan? Apakah MBG harus fokus khusus untuk menangani stunting dan tidak dibagikan kepada seluruh siswa? Saya akan berdiskusi dengan para narasumber. Di studio Menara Kompas sudah bergabung Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Assalamualaikum Pak Bahtra, apa kabar Pak? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV malam hari ini. Sementara lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Emy Astuti dari MBG Watch. Selamat malam Bu Emy, dengan Tifal di sini Bu. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Pernyataan Pak Luhut yang saya cermati, poin pertama, ide-ide besar Presiden seharusnya diiringi dengan perencanaan yang lebih komprehensif. Teman-teman dari MBG Watch sudah mencatat masalah tata kelola yang masih jadi PR besar dalam pelaksanaan program prioritas dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar ini. Hal mendasar apa dari tata kelola itu yang menurut Anda rasanya masih belum jadi atensi sejauh ini? Bu Emy. Ya, jadi kalau masalah tata kelola ini kan yang paling krusial ini adanya ketidaktransparan ya, terus kemudian ada indikasi korupsi ya, kita udah menyaksikan bagaimana penangkapan ketua BGN dan wakil ketuanya, terus kemudian lain lagi kolusi, nepotisme di dalam. Nah, ini yang masih menjadi masalah di dalam tata kelola MBG ini. Dan studi MBG Watch itu kan dari awal sudah menyampaikan kepada para pengambil kebijakan, kepada publik bahwa ada potensi korupsi di dalamnya, tata kelola yang buruk. Itu udah kami rilis, tapi itu tidak diperhatikan sama sekali. Nah, ada kasus-kasus kejadian luar biasa yang tercatat, 449 kejadian luar biasa dan juga berdampak pada 39 orang, keracunan hingga saat ini. Nah, ini yang sebenarnya seharusnya pemerintah ini dari awal memikirkan dan mendesain program ini sematang mungkin, baseline-nya seperti apa, terus kemudian untuk mencapai visi meningkatkan sumber daya manusia, mengurangi angka stunting, itu tidak cukup dengan satu kegiatan saja dengan bagi-bagi makanan. Nah, ini yang desain dari program ini dari awal pun kita sudah kritisi. Nah, target-target selama 5 tahun itu kan harusnya jelas. Dalam setahun itu targetnya apa dan intervensi kegiatannya apa. Target 2 tahun apa, target 3 tahun, target 4 tahun, dan hingga 5 tahun. Nah, dalam target 1 tahun misalnya, seharusnya kan disiapkan dulu sistem tata kelolanya yang baik, mekanisme tendernya dilakukan secara terbuka, ada e-katalog di situ, procurement yang digital ya, procurement digital. Nah, ini yang tidak disiapkan dengan baik. Bukankah dalam 1 tahun pertama waktu itu dari Kepala BGN saat itu yang sekarang bertanggung jawab dalam kasus suap ini sudah pernah mengumumkan Bu Emy soal angka-angka itu tadi, angka-angka SPPG, target penerima manfaatnya bertambah, apakah itu kurang cukup? Tidak cukup Kenapa menurut Anda? Mas? Bagaimana? Halo? Ya Bu Emy, apakah, karena begini, kalau kemudian masalah target yang Anda catat, tahun lalu saat Dadan masih menjabat sebagai kepala BGN, dia kan sudah pernah mengumumkan beberapa kali, target SPPG bertambah setiap waktu, kemudian target penerima manfaat setiap waktu bertambah, apakah itu kurang cukup menurut Anda? Kenapa sih harus menambah target SPPG? Kenapa tidak fokus kepada peningkatan kualitas kualitas makanan bergizi gratis ini? Kenapa terus menambah ekspansi, mau membuka ke negara lain, ekspansi ke Arab Saudi? Nah, ini kenapa tidak dipikirkan perbaikan tata kelolanya, justru mau menambah dapur? Ini yang tidak jelas. Bahkan ada satu dapur itu bisa dikelola oleh 40 memiliki 40 dapur ya, satu yayasan bisa memiliki 40 dapur. Baik. Itu artinya apa? Tata kelolanya sangat serampangan, sangat buruk gitu. Oke. Nah, ini yang desain dan perspektif mereka ini yang kurang jelas. Jadi tidak cukup niat baik, tetapi program ini tidak didesain dengan baik, resiko mitigasinya tidak ada, evaluasi monitoringnya itu dalam setahun tidak ada ya. Kalau di dalam desain kan harus jelas apakah
monitoringnya itu akan dilakukan per triwulan atau 6 bulan, kemudian evaluasi 1 tahun. Ini Oke, kan tidak ada evaluasi sudah kami dalam tangkap poinnya di setahun situ. ini. Oke, Ya, nanti Pak banyak Bahtra, sorry, masalah saya harus kasih seperti ini giliran ke baru Pak Bahtra orang-orang. sekarang. Bu Emi, sorry, tahan Ya. dulu. Pak Bahtra, kalau Anda sepakat dengan pernyataan Bu Emi bahwa dalam perjalanan 1,5 tahun ini belum jelas tolok ukur secara kualitas dari MBG ini, makanya kemudian muncul masalah tata kelola seperti ini. Saya pikir ini kan dari waktu ke waktu terus dilakukan evaluasi ya, terutama dengan kejadian kemarin. Tentu Pak Presiden sudah menginstruksikan dengan jelas bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa yang kita anggap ada tata kelola yang kurang baik, terus kemudian penerima manfaat yang dianggap belum tepat sasaran, terus kemudian bahwa mungkin dengan kalau misalnya refocusing program ini dilakukan, tentu pasti ada juga penyesuaian-penyesuaian anggaran yang pada akhirnya nanti bisa dilakukan atau berefek kepada penghematan anggaran. Dan sekarang itu saya pikir sudah dilakukan semua ya, dalam rangka menjalankan instruksi Presiden, terus kemudian Kepala BGN yang baru. Kalau kita lihat positif sekali ya hasil kerjanya, bahwa kemarin Wakil Kepala BGN sudah mengumumkan bahwa pada saat libur sekolah dihentikan sementara waktu, terus kemudian refocusing programnya, terutama soal kita berbicara penerima manfaat, lebih fokus lagi kepada betul-betul daerah yang kita kategorikan misalnya 3T atau daerah-daerah yang benar-benar memang membutuhkan soal makan bergizi ini. Itu kan Jadi, setelah dengan posisi dari pejabat yang baru dan setelah ada pembenahan saat ini. Tapi kalau Anda lihat dari 1,5 tahun sebelumnya saat masih dijabat oleh Dadan yang tersangka dalam kasus permainan tata kelola ini, Anda melihat juga ada hal yang sama, ada perencanaan yang tidak matang di situ. ya pemerintah kan terus melakukan pembenahan dari waktu ke waktu ya, dan saya pikir Pak Presiden tidak tinggal diam. Tentu Pak Presiden banyak sekali melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan keberadaan program strategis ini, karena ini memang kan wajah depan ya program pemerintah pusat, dan tentu pasti yang namanya wajah depan program pemerintah pusat pasti selalu dimonitoring, pasti selalu dievaluasi dari waktu ke waktu, dan itu juga lah yang membuat pada akhirnya Presiden mengambil kesimpulan untuk memberhentikan ketiga pimpinan BGN itu, karena itu kan dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Jadi ini semua sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Presiden, bahwa program ini harus betul-betul terlaksana, tercapai, tentu harus tepat sasaran, tepat guna, pengelolaan yang tidak ada penyimpangan, pengelolaan yang tanpa ada misalnya korupsi di sana, atau pengelolaan yang jujur, sehingga program strategis terkait dengan MBG ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama yang betul-betul yang membutuhkan. Oke, nah ini ada pernyataan dari Pak LBP juga, Pak Luhut juga bilang begini, kenapa harus sekaligus? Kan bisa dibikin secara bertahap, sehingga kalau belajar dari kasus yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung sekarang, Pak Bahtra, dengan ada pernyataan dari Pak Luhut seperti tadi, menurut Anda harus ada prioritas kelompok orang-orang tertentu yang harus jadi perhatian awal dari program MBG ini, atau karena kan yang belakangan juga muncul, dahulukan 3T dulu, atau ada kelompok tertentu yang harus jadi prioritas untuk MBG ini biar tepat sasaran itu tadi? Jadi awalnya kan ini saya mau menjelaskan, Mas. Awalnya kan program ini ya, ini hasil riset Presiden Prabowo yang kita sering saksikan ya, berkeliling ke daerah-daerah, menyaksikan banyak sekali anak-anak sekolah kita ya, terutama yang mungkin masih berkekurangan ya, dilihat bahwa begitu beliau berkeliling menyaksikan anak-anak di daerah, misalnya umurnya sekian tahun tapi tidak mencerminkan postur tubuhnya, tidak mencerminkan dengan jumlah usia, terus kemudian banyaknya misalnya kita anggap bahwa ternyata daerah-daerah yang apalagi yang pedalaman masih banyak yang kekurangan gizi, terus kemudian tentu karena Pak Prabowo kepengen agar anak-anak Indonesia ke depan bukan hanya tentu soal gizinya, tetapi kualitas pendidikan kita juga makin baik. Nah, maka dari itu bagaimana nanti? Maka dari itu program ini diagendakan lah, terus kemudian menjadi program strategis pemerintah pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi saya pikir ini programnya yang tentu tujuannya yang baik, ya, tujuannya mulia, terus kemudian dilakukanlah program ini terutama daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan, dan dalam perjalanannya kemudian bahwa ada penyimpangan di sana, ya, ada tata kelola yang kurang tepat, ini semua yang harus diperbaiki supaya kembali ke substansi awal program ini dilakukan. Jadi Pak Prabowo kan kepengen bahwa semua masyarakat Indonesia, terutama ya anak-anak kita, begitupun misalnya
Target penerimanya kan bukan hanya anak-anak, Iya. ada balita, ada ibu hamil. hamil. Jadi Pak Prabowo betul-betul ingin agar manusia Indonesia di masa depan itu unggul. Nah makanya itu diberesin dari hulunya supaya nanti produk Baik. kita di masa depan ya daya saing anak-anak kita juga makin baik, dan itu semua yang harus dilakukan agar program ini bisa lebih tepat sasaran. Oke, Bu Emy, terakhir singkat saja Bu, kalau menurut Anda, walaupun kemudian MBG Watch berharap ini moratorium dulu dihentikan sementara, tapi kan ada komitmen dari pemerintah untuk tetap melanjutkan ini. Ada saran dari Pak Luhut secara bertahap saja dibuat. Menurut Anda mana yang prioritas? Singkat saja Bu. Ya, yang paling singkat adalah selain moratorium, evaluasi dan audit nasional, evaluasi independen. Jadi evaluasinya ini melibatkan orang luar yang independen, termasuk audit nasional. Nah itu dulu, nanti temuannya itu apa-apa saja berdasarkan data dan faktanya ya, baru itu kemudian diredesain lagi. Nah kenapa moratorium? Karena ini untuk menghentikan dulu korban-korban keracunan dan menghentikan potensi korupsi, kolusi, konflik kepentingan di dalam pengelolaan MBG ini. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Ini publik udah tahu situasinya seperti ini. Jadi kenapa sih pemerintah tidak mau moratorium dulu, perbaiki dulu, benahi dulu, audit dulu, evaluasi dulu. Gitu. Baik. Nanti setelah itu baru ada rekomendasi-rekomendasi dari temuan tersebut, barulah diambil langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau tidak moratorium, ini akan berjalan terus masalah-masalahnya, keracunan massal, korupsi, itu semua akan berjalan terus. Benahi dulu itu dapur-dapurnya, sistemnya. Satu yayasan batasnya itu bisa mengelola berapa banyak dapur. Kenapa sampai ada yang mengelola 40-an dapur? Sudah kami tangkap poin dari situ, Bu Emy. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, Bu Emy, sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Pak Batra juga terima kasih sudah datang di studio Kompas TV kali ini. Selamat malam untuk Anda berdua.